warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya bersama Ustadz Burhan Taufik Hidayat dalam mata pelajaran Matematika SMP Muhammadiyah Program Khusus Kota Barat Surakarta. Nah, di sini kita mempelajari matematika kelas 7 dengan bab himpunan. Nah, apa saja sih yang akan dipelajari dalam himpunan ini? Dalam himpunan ini ada satu. Yang pertama adalah mengenal himpunan. Yang kedua himpunan bagian. Yang ketiga himpunan kosong dan himpunan semesta. Yang keempat hubungan antar himpunan. Yang kelima operasi himpunan. Nah, untuk yang pertama kita harus tahu dulu himpunan itu apa, yaitu kita harus mengenal himpunan. Nah, himpunan kita pelajari pengertiannya dulu ya dengan ikuti ilustrasi. Nah, yang pertama, ilustrasi kehidupan sehari-hari. Semisal yang pertama itu sekeranjang jeruk, ya. Selanjutnya sesisir pisang, terus sekumpulan semut hitam. Nah, itu adalah ilustrasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang kedua adalah ilustrasinya dalam penerapan pembelajaran matematika. Yang pertama bisa kalian simpulkan di situ ada kumpulan bilangan bulat positif maksimal 10 ya. Terus yang kedua bilangan genap antara 20 dan 30. Nah, di situ bisa diklarifikasikan bahwa untuk yang pertama tadi adalah kumpulan bilangan bulat positif maksimal 10. Berarti 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya maksimal 10 ya. Terus yang kedua, bilangan genap antara 20 dan 30. Berarti 22, 24 dan seterusnya sampai 28. Nah, itu selanjutnya jika dikatakan itu adalah kumpulan ya. Suatu kumpulan itu jika memenuhi suatu himpunan bisa disebut suatu kumpulan disebut himpunan jika syarat keanggotaannya terdefinisi dengan jelas. Nah, harus dengan jelas ya. Jadi himpunan adalah kumpulan objek-objek yang terdefinisi dengan jelas. Objek-objeknya disebut elemen atau anggota dari himpunan tertentu. Nah, yang kedua, notasi dan cara penyajian himpunan. Nah, notasi dan cara penyajiannya di sini ada satu ya. Yang pertama, menulis himpunan dengan menggunakan kata-kata. Contohnya ya, A adalah himpunan nama-nama hari dalam seminggu. Ya, di situ ada A adalah himpunan nama-nama hari dalam seminggu. Anggotanya siapa saja di situ? Ya, berarti ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu. Terus yang selanjutnya B adalah himpunan nama-nama bulan dalam setahun. Berarti kalian harus menyebutkan anggota himpunannya, yaitu nama-nama bulan dalam setahun. Bermulai dari Januari, Februari, Maret, April sampai dengan Desember. Ada 12 ya. Terus yang kedua, yang B, menulis himpunan dengan cara mendaftar. Nah, Ustadz beri contoh di sini. Yang A adalah himpunan nama-nama dari hari dalam seminggu. Maka ditulis, kalian coba dilihat di situ, penulisannya adalah A sama dengan kurung kurawal Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu, tutup kurung kurawal. Nah, selanjutnya yang ketiga, menulis himpunan dengan notasi pembentuk himpunan. Kalian lihat di sini ada contoh ya. Tulislah himpunan berikut dengan notasi pembentuk himpunan. Di situ contohnya, E adalah himpunan bilangan bulat positif kurang dari 4. Kalau kalian lihat bilangan bulat positif kurang dari 4 berarti anggotanya adalah 1, 2, dan 3. Nah, cara penulisannya karena ini dengan notasi ya, berarti coba kalian dilihat di situ. E sama dengan kurung kurawal X garis tegak X bilangan bulat positif kurang dari 4 tutup kurung kurawal. Nah, dibaca, nah kalian lihat di situ, dibaca E adalah himpunan semua X dengan syarat X bilangan bulat positif kurang dari 4. Nah, untuk F adalah yang kedua ya ini ya. F adalah himpunan bilangan genap antara 20 dan 30.
Cara penulisan, coba kalian lihat di sini. F sama dengan ya, kurung kurawal X garis tegak X bilangan genap antara 20 dan 30. Tutup kurung kurawal ya. Dibaca, nah, hampir sama ya di sini ya. Dibaca F adalah himpunan semua X dengan syarat X bilangan genap antara 20 dan 30. Pada contoh tersebut ya, X disebut variabel atau peubah pada himpunan X. Selanjutnya, pada di situ kita tahu ya, ini lanjut ke nomor 4. Nomor 4 di sini adalah kesamaan himpunan ya. Jadi anggota-anggota itu jika ada yang sama berarti himpunannya sama. Jadi dua himpunan atau lebih dikatakan sama jika elemen yang ada pada himpunan yang satu juga merupakan elemen pada himpunan lainnya. Demikian pula sebaliknya ya. Kalian cari apa saja himpunan yang sama walaupun di situ anggotanya ya, himpunan A dan B itu anggotanya tidak urut. Tapi di situ angka atau hurufnya sama, itu disebut kesamaan himpunan. Coba lihat contoh di situ. Himpunan A dan B masing-masing adalah, lihat yang A. Itu anggotanya ada H, A, S, I dan M. Dan B di situ ada anggota H, I, S, A dan M. Ya, dibacanya juga berbeda, tapi di situ terdapat huruf yang sama walaupun berbeda, maka dapat disimpulkan karena urutan penulisan elemen pada himpunan tidak harus urut, ingat. Jadi tidak harus urut, akibatnya jika elemen-elemen dalam himpunan B dibuat sama urutannya dengan himpunan A, maka himpunan B sama dengan Hisam. Akan menjadi B Hasim. Di situ ya. Sebaliknya jika elemen-elemen dalam himpunan A Hasim ya dibuat sama urutannya dengan himpunan B Hisam, maka himpunan A akan menjadi A Hisam. Jadi, maka di situ dapat dikatakan bahwa himpunan A akan sama dengan himpunan B, ya. Nah, untuk contoh-contoh soal nomor 1, di sini kan Ustadz kasih contoh dulu ya, nomor 1 ini ya. Salin dan tuliskan ya atau tidak yang merupakan himpunan. Nah, di sini ada 4 soal. Jadi Ustadz di sini akan membacakan A dan B. Di situ kumpulan anak muda dikatakan tidak ya di situ ya, karena kurang terdefinisi ya anak muda ini ya. Jadi terus yang kumpulan anak usia 11 tahun hingga 15 tahun. Nah, di sini kan ada batasnya. Jadi ini merupakan suatu himpunan. Nah, untuk yang C dan D coba kalian definisikan sendiri ya. Ini merupakan himpunan atau tidak. Terus nomor 2. Nah, contoh soal nomor 2, di sini kalian suruh menyatakan himpunan-himpunan dengan cara mendaftar ya. Ustadz kasih contoh yang 2A, nanti selanjutnya kalian kerjakan sendiri. A itu adalah bilangan asli kurang dari 6. Bilangan asli berarti awalnya bermulai dari 1. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Jadi anggotanya dari A itu adalah 1, 2, 3, 4, 5. Terus nomor 3, coba kalian pelajari. Nomor 3, nyatakan himpunan-himpunan berikut dalam bentuk kata-kata. Ya, berarti dalam bentuk kata-kata. Coba kalian lihat di situ. A adalah anggotanya ada 0, 1, 2, 3, 4 dan 5. Maka kalau dengan kata-kata, maka di situ kalian lihat kalau bilangan mulainya dari 0 itu apa toh? Oh ya, berarti bilangan cacah. Berarti A itu adalah bilangan cacah yang anggotanya kurang dari 6. Nah, selanjutnya yang B dan C kalian kerjakan sendiri. Untuk nomor 4 di sini adalah nyatakan bentuk-bentuk himpunan berikut menggunakan notasi pembentuk himpunan. Ya. Di sini kalian coba pelajari seperti yang Ustadz sampaikan tadi ya. Jadi videonya bisa di playback untuk mengetahui bagaimana caranya menggunakan notasi pembentuk himpunan untuk mengerjakan nomor A, B, dan C. Nah, pada pertemuan ini Ustadz akhiri ya. Jadi untuk pekerjaan yang Ustadz minta ya tadi yang belum Ustadz
sampaikan jawabannya ya. Kalian bisa mengirim tugas ini jawabannya, nanti pekerjaannya bisa dikirim melalui PK e-learning. Jadi nanti kalian belajar dengan video ini yang Ustadz sampaikan. Nanti untuk jawaban yang belum terselesaikan ya, bisa dikirim ke PK e-learning ya, dengan mencari atau menguploadnya di situ. Kalian cari tugas matematika yang berkaitan dengan himpunan. Nanti Ustadz akan terangkan lebih rinci melalui Zoom. Oke. Dan Ustadz akhiri, terima kasih sudah berpartisipasi dalam pembuatan video pada hari ini, dan jangan lupa untuk subscribe channel video PK TV karena kita harus karena subscribe itu adalah gratis ya. Dan jangan lupa di like. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.